Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pertolongannya, kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga pada saat ini. Sedangkan ibadah keluarga pada saat ini mengambil tema menjaga kekudusan pernikahan yang terambil dari Imamat 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita mendalami firman ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jemaat yang terkasih, umat Israel pada waktu itu sudah meninggalkan Mesir dan mereka akan menuju tanah Kanaan. Tampaknya Tuhan tahu moralitas kehidupan orang Mesir dan orang-orang Kanaan yang akan dituju oleh umat Israel. Dan tampaknya Tuhan tidak mau umat Israel terkontaminasi dan tercemar oleh runtuhnya moralitas perkawinan yang ada di sana. Dan karena itu, melalui bacaan tadi, Tuhan sesungguhnya mau menetapkan standar hidup perkawinan Kristen sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa kalau engkau sudah menikah, janganlah engkau menajiskan pernikahanmu, bersetubuh atau aurat nafsumu muncul kepada yang pertama keluarga kecilmu. Jangan engkau bersetubuh atau aurat nafsu keluar ketika melihat istri dari ayahmu. Lalu juga ada dalam lingkungan sanak famili, adikmu, keluargamu. Demikian juga kepada temanmu, jangan memiliki orang yang sudah menjadi hak milik orang lain. Demikian juga dikatakan, jangan bersetubuh dengan yang satu jenis kelamin. Misalnya laki-laki dengan laki-laki, dilarang oleh Tuhan. Demikian juga dengan binatang, juga dilarang oleh Tuhan. Yang saya sampaikan lewat firman ini Bapak Ibu, mungkin saja sudah pernah terjadi di Mesir dan sedang dilakukan di tanah Kanaan. Karena itu Tuhan tidak mau umatnya ikut terpengaruh atas tren hidup demikian. Dan karena itu Tuhan berkata, jangan najiskan hidup pernikahanmu. Jagalah kekudusan pernikahan. Jangan melakukan segala hal yang dilarang Tuhan tadi. Supaya dengan demikian, keluargamu menjaga kekudusan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pengantar khotbah yang selanjutnya akan kita dalami nanti. Jemaat sekalian, setelah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Imamat 8 ini, dan kita juga setelah sama-sama mendengarkan pengantar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menggali dengan berinteraksi atau kita akan berdiskusi dengan Bapak Pendeta. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Shalom. Kita akan bersama-sama mendiskusikan apa yang sudah Bapak Pendeta sampaikan tadi. Sebagaimana yang disampaikan tadi Pak, apakah menurut Bapak kira-kira firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat 8 ini apakah masih relevan dengan kehidupan pernikahan Kristen pada saat ini? Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu Ning atas pertanyaannya. Ya. Walaupun kitab yang kita baca tadi ditulis ribuan tahun lalu, tapi menurut saya sampai saat ini masih sangat relevan. Nah, saya mau kasih beberapa contoh yang terjadi di sekitar kita. Tadi pagi saya baca di koran online di Kecamatan Muko. Tadi pagi itu ada kasus ditangkapnya seorang kakek yang beberapa hari sebelumnya mencabuli anak di bawah umur. Masih ada hubungan keluarga? Masih ada hubungan keluarga, tetangga malah, gitu kan? Ya. Itu di Muko.
bulan lalu saya lihat juga di Sekadau. Iya. Bulan April, saya lihat di Sekadau ada seorang ayah yang menyetubuhi anaknya, Anak kandungnya, anak Pak. kandungnya. Iya, Ini iya. waktunya nggak jauh nih. Dan masih dalam lingkungan Masih dalam Sanggau ya lingkungan Pak ya. kita, begitu. Iya, iya. Lalu juga kalau kita mau jujur, misalnya tentang LGBT. Mm-mm. Mungkin sebelum-sebelumnya agak tabu kita bicarakan soal LGBT kan. Iya. Tapi akhir-akhir ini coba kita lihat. Banyak orang yang justru terang-terangan mengaku dia LGBT dan memperkenalkan bahwa pasangan saya ini gitu loh. Iya. Pasangan homo saya ini gitu loh. Jadi luar biasa saya kira. Nah lalu saya coba perhatikan data perceraian yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dan paling tinggi itu ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, Iya. ketika saya telusuri penyebab perceraian tertinggi itu, salah satu penyebab faktor tertingginya adalah karena adanya perselingkuhan. Iya. Nah, Apakah ini juga berlaku di pernikahan Kristen juga Pak? ada juga, Yang trennya naik. ada juga di wilayah yang tempat di mana mayoritas Kristen itu ada, tingkat Ya. perceraian juga tinggi. Nah, dari pengalaman yang saya tunjukkan tadi, mau mengatakan bahwa begini, nilai-nilai luhur pernikahan itu sudah kian hancur dalam kehidupan kita. Bahkan di sekitar kita sudah banyak sekali degradasi moral kehidupan pernikahan. Dan karena itu menurut saya masih sangat relevan yang kita bicarakan dari firman tadi. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Kembali Pak, Ya. kita memperdalam tema kita pada sore malam hari ini. Setelah tadi Bapak menjelaskan bahwa ternyata ayat dalam imamat ini masih relevan dengan kehidupan pernikahan Kristen kita pada saat ini, ada satu pertanyaan Pak, yaitu mengapa pernikahan Kristen itu dipandang sebagai sesuatu yang kudus? Ya, baik Bu. Ini sesuai dengan judul perikop kita gitu ya. Ya, Nah, bicara tentang kudusnya menjaga kekudusan pernikahan. pernikahan. Kudus itu berbeda dengan suci. Ya. Kudus itu artinya khusus. Beda dengan suci karena kalau khusus ini artinya kita mengarahkan diri hanya kepada Tuhan. Kudus beda dengan suci karena kudus ini bisa saja pada satu saat dia ada buat salah, ada Iya. kegagalan, tetapi dia bangkit lagi kembali untuk mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Nah, terkait pertanyaan Ibu tadi, mengapa pernikahan itu dipandang sebagai sesuatu yang kudus? Itulah yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita sudah menikah, ya hidup Iya. pernikahan kita harus khusus. Yang paling ditentang dalam kekudusan adalah dualisme. Apakah dualisme itu dua hati kah? Gitu kan? Iya. Dua pasangan kah? Itu udah gak kudus lagi, bukan khusus lagi kan? Iya. Nah, kudusnya pernikahan itu adalah ketika dua orang saling mencintai ini, ada Tuhan terlibat di dalamnya. Dan sepasang suami istri ini yang mengikat pernikahan itu, memberikan dan mengkhususkan hidup keluarganya itu hanya untuk Tuhan. Nah, karena itulah dia dipandang sebagai pernikahan itu kudus. Tidak boleh tercemar, tidak boleh ada pihak ketiga, tidak boleh ada orang ketiga. Nah, kalau dia ada yang lain itu nggak kudus Nggak lagi. kudus lagi. Nah, karena itu Tuhan mau pernikahan itu harus kudus. Total, fokus, dua pasang kepada Tuhan. Nah ini Pak mungkin Ya. dari pengalaman, Ya. pernah ada kawan saya begini, kalau menurut orang Kristen itu memang kita tidak boleh dipisahkan Ya. atau diceraikan oleh manusia ya Pak. Tapi kalau misalnya keadaannya itu sudah memang tidak bisa diperbaiki, ya mungkin pasangannya itu meninggalkan atau mungkin ya memang sudah karena sudah tidak harmonis lagi lah, Ya. ataupun apapun alasannya memang sudah tidak bisa. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau sebagai gereja, memang gereja sama sekali tidak menghendaki perceraian. Ya, Karena itu tidak ada tata cara perceraian di gereja, yang ada adalah tata cara pernikahan. Nah, kalaupun itu terjadi, itu pasti keputusan pribadi orangnya.
Tetapi yang pasti sebagai lembaga gereja, sebagaimana mengutip dari pesan Yesus Kristus, mereka bukan lagi dua tetapi satu, karena itu mereka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gereja tidak punya hak untuk menceraikan. Tetapi kalau ada yang mau bercerai, itu terlepas dari pribadinya, nanti dia bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Dari sisi gereja Dari sisi gereja tetap seperti itu. tidak mengizinkan Dan tidak menceraikan. Menceraikan ya, Walaupun Pak, ya. mereka yang memberkati pernikahan Iya. itu. Walaupun pada kenyataannya sekarang juga kita lihat ada beberapa pasangan Kristen Ya, yang bercerai ternyata juga. terpaksa Bercerai. berpisah dengan pasangannya. Itu keputusan pribadinya, Iya, nanti dia bertanggung jawab terhadap pada Tuhan. Tuhan. Ya, Oke, terima Iya, kasih Pak. terima kasih. Kembali Pak Pendeta, masih ada satu pertanyaan yang barangkali setelah Pak Pendeta tadi menyatakan bagaimana pernikahan itu kudus, bisa tetap dilaksanakan oleh umat atau jemaat. Nah, sekarang timbul satu pertanyaan, bagaimana supaya kita sebagai warga gereja atau orang Kristen itu dapat tetap menjaga kekudusan pernikahannya agar dapat bisa menjadi berkat atau mendatangkan berkat sesuai dengan tema GPIB tahun ini, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Menurut saya mengacu dari bacaan kita dan melihat situasi kita pada saat ini, ada setidaknya 3 hal yang perlu menjadi dasar kita untuk bisa menjaga kekudusan dalam pernikahan. Yang pertama adalah mari kita jaga kesetiaan dan cinta kepada pasangan. Iya. Nah, ini kunci yang pertama. Karena kebanyakan biasanya cinta di awal ya, Pak, ya. Ya, begitu. Ingat bahwa kita mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan disaksikan umat pada waktu kita diberkati pernikahan. Iya. Itu yang harus dipegang. Janji kesetiaan itu yang harus dipegang. Dan yang kedua tadi, jaga cinta. Kan ada orang yang berkata, nikailah orang yang engkau cintai, tapi cintailah orang yang engkau nikahi. Yang sering terjadi Bu bilang tadi itu, ya aku nikahi yang aku cintai, aku nikahi orang yang aku cintai, tapi ketika dia sudah menikah, dia lupa untuk mencintai yang orang yang sudah dia nikahi. Karena itu pesan saya, cintailah pasangan Anda setiap hari. Cintailah pasangan Ya, Anda setiap hari walaupun hari. sudah usia perkawinan 50 tahun kah, 40 tahun, cintailah setiap hari pasangan. Jangan pada waktu sebelum menikah saja, oh cintanya setengah mati. Lama-lama kemudian menjadi pudar. Saya sering katakan kepada peserta katekisasi perkawinan, saya bilang begini, saat ini boleh kamu bilang pasanganmu yang paling ganteng maupun yang paling cantik. Tapi nanti 20 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi, engkau akan menjumpai orang yang lebih cantik, lebih ganteng daripada pasanganmu sekarang. Iya, rumput tetangga lebih Ya, hijau ya, rumput Pak. tetangga lebih hijau, tapi bukan itu jadi alasan untuk kelain hati. Iya. Jaga terus cinta kita, jaga terus pasangan kita dengan cinta, kelebihan kekurangannya terima yang membuat kita awet terus. Itu yang pertama, jaga kesetiaan dan cinta. Yang kedua menurut saya adalah suami istri harus hidup dalam takut akan Tuhan. Ini kunci yang kedua. Kalau kita baca tadi beberapa hal, Tuhan bilang begini. Berapa kali Tuhan bilang, akulah Tuhan. Ketika Tuhan mau menetapkan larangan bagi mereka untuk berselingkuh dengan yang lain, Tuhan bilang, akulah Tuhan. Kenapa Tuhan tekankan kata ini? Supaya dengan begitu umat takut kepada Dia. Ingat ya, takut akan Tuhan, bukan takut sama suami, bukan takut sama istri, nggak ada Alkitab bilang begitu. Yang ada adalah Takut. istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Tapi semuanya itu didasari akan takut akan Tuhan. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya adalah hiduplah dalam roh. Kan kita hari Minggu memperingati Pentakosta. Iya. Dan saat ini pun kita masih pakai stola Pentakosta. Dan momentum peristiwa Pentakosta ini perlu mengingatkan kita bahwa mintalah dalam doa syafaat keluarga kita, Tuhan penuhi kehidupan keluarga kami dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang akan membuat kita bisa menghasilkan buah roh. Nah, buah roh sekali lagi saya mau kutip sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, supaya ketika kita
hidup dalam roh, kita mampu berbuah roh. Apa saja buah roh yang disampaikan Paulus? Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan tadi sudah kita sebutkan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau ada orang yang bagian terakhir ini menguasai dirinya, termasuk menguasai nafsunya, ya itu bagian sesuatu untuk menjaga keharmonisan dan kekudusan rumah tangga. Nah, kalau 3 hal ini kita pahami dan kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa menjaga kekudusan. Yang pertama tadi, jaga kesetiaan dan cinta kepada pasangan, hiduplah suami istri takut akan Tuhan, dan yang ketiga, hiduplah di dalam Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah roh. Begitu. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Dari diskusi kita pada kesempatan ini, mungkin Pak Pendeta akan menyampaikan satu kalimat untuk sama-sama kita tetap mengingat firman Tuhan pada sore ini. Saya mau sampaikan kalimat ini sesuai dengan kaitan dengan tema GPB, Bu ya. Iya. Bapak Ibu, jagalah kekudusan pernikahan kita supaya keluarga kita menjadi teladan dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Baik, untuk terima kasih, Bu. diskusi Tuhan kita memberkati. pada Ya, sore malam hari ini ya. dan sangat bermanfaat Semoga- khususnya bagi kehidupan rumah tangga kita masing-masing Amin. selaku pernikahan Kristen yang sudah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diskusi kita pada sore malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama-sama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.